Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori penggunaan dan gratifikasi. Pada masa awal media massa, era koran dengan harga murah, radio, dan film bisu, terdapat teori yang berkembang di masyarakat, yaitu teori masyarakat massa. Ide bahwa rata-rata orang adalah korban dari media massa. Teori ini mendefinisikan hubungan antara audiens dan media. Namun, pernyataan dari teori ini dianggap remeh karena tidak dapat secara kuat membuktikan mengenai pengaruh kekuatan media dan pesan media kepada masyarakat. Setelah itu, teori masyarakat massa digantikan dengan teori efek terbatas, yaitu teori yang mempercayai bahwa efek media terbatas oleh aspek-aspek pada pribadi dan kehidupan sosial audiens. Terdapat dua pendekatan dalam teori ini, yaitu pertama, perspektif perbedaan individual yang melihat bahwa kekuatan media dibentuk oleh faktor-faktor pribadi. Contohnya, orang-orang cerdas dan orang-orang yang lebih merasa aman akan lebih mampu untuk menolak pengaruh media. Yang kedua, pendekatan efek terbatas, yaitu model kategori sosial yang memandang kekuatan media terbatas dimiliki oleh audiens dan kelompok. Contohnya, kaum republik cenderung untuk menghabiskan waktu dengan kaum republik lainnya yang membantu mereka menginterpretasikan pesan media secara konsisten, yaitu sikap kaum republik. Hal ini secara efektif membatasi pengaruh pesan media itu sendiri. Asumsi-asumsi teori penggunaan dan gratifikasi. Ada 5 asumsi dasar UGT menurut Katz, Blamler, dan Grevich. Yang pertama, audiens bersifat aktif dan penggunaan media memiliki orientasi. Para anggota audiens individual dapat membawa tingkat perbedaan aktivitas terhadap penggunaan media. Anggota audiens juga dikendalikan untuk meraih tujuan melalui media. Yang kedua, inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan gratifikasi kepada pilihan medium yang spesifik bergantung pada anggota audiens. Implikasinya di sini adalah anggota audiens memiliki otonomi yang kuat dalam proses komunikasi massa. Yang ketiga, media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk keperluan pemuasan. Media dan audiens adalah bagian dari masyarakat luas, dan hubungan antara media dan audiens dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Yang keempat, orang-orang memiliki kesadaran diri yang cukup terhadap penggunaan media, minat, dan motif untuk mampu menyediakan bagi peneliti dengan gambaran akurat mengenai kegunaannya. Masalah metodologis yang berhubungan dengan kemampuan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang patut diandalkan dan akurat dari konsumen media. Yang kelima, pemberian penilaian mengenai kontes media hanya dapat dilakukan oleh audiens. Ahli teori ini berpendapat bahwa karena anggota individu dari audiens yang memutuskan untuk menggunakan materi tertentu untuk tujuan tertentu, nilai materi media dapat diukur hanya oleh audiens. Tahapan penelitian penggunaan dan gratifikasi. Tahap pertama, pada penelitian penggunaan dan gratifikasi, sebelum pembentukan teori itu sendiri, berisi penyadaran bahwa orang-orang dapat dan melakukan partisipasi aktif dalam proses komunikasi massa. Tahap kedua, dalam penelitian penggunaan dan gratifikasi, dimulai ketika peneliti menciptakan tipologi yang mewakili semua alasan-alasan yang orang-orang ungkap dalam penggunaan media. Tahap ketiga, para peneliti penggunaan dan gratifikasi telah tertarik untuk menghubungkan alasan spesifik untuk penggunaan media dengan variabel-variabel seperti kebutuhan, tujuan, keuntungan atau kemanfaatan, konsekuensi penggunaan media, dan faktor individual. Istilah-istilah penting. J.J. Blamler tahun 1979 menawarkan beberapa saran mengenai aktivitas audiens yang mungkin dilakukan oleh konsumen media. Yang pertama, utilitas, menggunakan media untuk meraih tujuan-tujuan spesifik. Intensionalitas, perilaku kognitif yang muncul ketika motivasi utama seseorang menentukan media. Selektivitas, anggota audiens menggunakan media untuk merefleksikan bidang minatnya. Pengaruh untuk bertahan, mengacu pada anggota audiens yang membentuk artinya sendiri dan materi media. Aktivitas, mengacu pada yang dilakukan konsumen media. Keaktifan, mengacu pada seberapa jauh kebebasan yang dimiliki penonton di hadapan wajah media massa. Penggunaan dan gratifikasi serta internet, media sosial, dan telepon seluler.
Pada tahun 1994, George Gilder memprediksi gabungan atau cangkokan dari televisi dan komputer yang akan mempengaruhi budaya kita sebagai berikut. Daripada mengagungkan budaya massa, teleputer akan meningkatkan individualisme. Daripada membudayakan pasivitas, teleputer akan meningkatkan kreativitas. Daripada arsitektur yang menjadi budak, teleputer akan memiliki arsitektur yang aktif ketika setiap penerima pesan dapat berfungsi sebagai pengelola data dan transmitter akan materi video dan informasi lainnya. Teleputer akan mengantarkan kepada budaya yang sebanding dengan kekuatan yang luas sekali dari kekuasaan media pada masa sekarang. Mungkin yang paling penting, teleputer akan memperkaya dan menguatkan demokrasi serta kapitalisme di seluruh dunia. Pada tahun-tahun sejak Gilder mengajukan prediksinya, beberapa yang ia sarankan telah terjadi. Menonton televisi telah berubah dan sekarang dapat melakukan penyesuaian individual dengan tingkat yang sangat tinggi. Sekarang televisi harus berkompetisi dengan media yang beragam, namun hal yang diungkapkan Gilder ini tetap tidak disadari. Dalam beberapa kajian yang meneliti mengenai pernyataan, UGT ditemukan berguna dalam pemahaman penggunaan telepon seluler. Media sosial digunakan selama evakuasi setelah sebuah situasi darurat, video game yang terkomputerisasi, dan penggunaan internet. Bagaimanapun, beberapa penelitian menyarankan bahwa sementara logika dasar UGT tetap dipegang dalam penelitian beragam media, daftar pasti untuk gratifikasi akan berubah berdasarkan pada medium spesifik. Beberapa penelitian telah mempelajari bagaimana media baru memuaskan gratifikasi penggunaan dibandingkan dengan media tradisional. Penelitian ini menemukan bahwa media seperti surat elektronik dan situs web dipersepsikan sebagai media yang lebih superior daripada media tradisional dan menyediakan lebih banyak gratifikasi, baik waktu mendapatkan berita maupun menggerakkan orang-orang untuk mengambil aksi daripada media tradisional. Penemuan ini terbukti kebenarannya secara lintas dan budaya. Integrasi kritik dan penutupan. Penggunaan dan gratifikasi sebagai teori yang telah dikenal dan memiliki ciri khasnya sendiri, memiliki pengaruh paling kuat pada tahun 1970-an dan 1980-an. Paradigma efeknya terbatas memegang pergeseran pada masa itu, dan ahli media memerlukan kerangka kerja yang dapat digunakan dalam mendiskusikan kehadiran efek media tanpa perlu menyimpang jauh dari disiplin ilmu ortodoks. Dua faktor lainnya yang membentuk bagaimana hal itu dulu terjadi, bagaimana penggunaannya pada masa sekarang. Pertama adalah karakteristik alami perkembangannya. Penemu teori ini tertarik dengan cara orang-orang menggunakan media dalam situasi yang sangat spesifik. Mereka adalah ahli ilmu politik dan sosiologis, sehingga pusat perhatian mereka adalah pada kampanye politik dan informasional. Mereka mendekati media sebagai saluran keluar informasi daripada simbolnya. Jadi hanya menyentuh aspek logis. Yang mereka pandang ialah kemungkinan bahkan probabilitas terhadap anggota audiens yang terlihat reflektif dalam memilih informasi yang mereka inginkan dan butuhkan. Konsistensi logis. Dennis McQuail percaya bahwa teori ini kekurangan koherensi teoretis. Ia berpikir bahwa beberapa terminologi teori ini perlu dijelaskan lebih lanjut. Ia juga menyatakan bahwa teori ini terlalu mengandalkan pada pengguna fungsional media karena ada waktu di mana media dapat ceroboh. Utilitas. Teori ini telah dikritik karena beberapa prinsip sentral mungkin dapat dipertanyakan. Jika konsep-konsep kunci teori ini goyah, teori ini tidak akan berguna pada benar-benar tidak dapat menjelaskan apapun. Pernyataan akan audiens yang aktif yang merupakan hal yang kritis untuk menggunakan teori penggunaan dan gratifikasi. Teori ini telah dipertanyakan oleh kritikus
beberapa peneliti seperti Kubey dan Csikszentmihalyi menyatakan bahwa orang melaporkan bahwa kegiatan menonton televisi itu lebih bersifat pasif dan menuntut sedikit konsentrasi. Heorisme. Peneliti telah melakukan kerja sepanjang beberapa dekade dan teori ini telah menjadi kerangka untuk sejumlah penelitian. Sebagai tambahan terhadap ahli pemula, Katz, Blumler, Gurevich, dan koleganya, pihak lainnya telah menggunakan teori ini dan pemikirannya dalam penelitian mengenai penggunaan komputer di rumah atau pengendali jarak jauh dan internet. Sekian, terima kasih.